Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Misteri. Sebuah kisah kali ini diambil dari Twitter yang ditulis oleh akun @agustino_pratama yang berjudul Misteri Pembunuhan di Garasi Pabrik. Untuk lanjut ke ceritanya, jangan lupa tekan dulu tombol like, share, dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Oke, kita lanjut ke alur ceritanya. Kisah misteri yang akan menjadi thread pertama saya akan diawali dengan kisah misteri pembunuhan di garasi pabrik. Kisah yang akan saya ceritakan berdasarkan pengalaman saya dan beberapa kawan yang pernah berusaha ikut mengungkap siapa pembunuhnya. Kisah ini berawal dari tahun 2016 yang lalu, di mana seisi kampung dihebohkan oleh penemuan sosok jasad asisten rumah tangga di garasi pabrik milik majikannya. Sosok yang dikenal sebagai salah satu warga kampung yang kesehariannya bekerja sebagai asisten rumah tangga. Sebut saja sosok wanita itu bernama Mbak Nia, seorang janda beranak dua, yang setelah menjanda beberapa tahun, menjadi tulang punggung keluarga yang menghidupi kedua orang tuanya yang sudah sepuh, dan dua anak yang masih duduk di sekolah dasar. Mbak Nia sendiri diberi pekerjaan sebagai asisten rumah tangga di rumah salah satu tetangganya, seorang bos tekstil yang mempunyai beberapa pabrik dan tanah di berbagai lokasi. Salah satu pabrik berada di samping rumah milik si majikan. Sebut saja namanya Haji Takur. Langsung skip ke peristiwa penemuan jasad Mbak Nia. Pagi itu jasad Mbak Nia ditemukan terkapar bersimpah darah di dalam garasi pabrik oleh Haji Takur dan salah satu karyawan pabrik bernama Ira. Sontak, kejadian yang dianggap tidak wajar itu seketika menjadi ramai. Saat itu saya belum terlalu mengikuti kronologis dan perkembangan kasus penemuan jasad Mbak Nia. Namun yang pasti, berdasarkan cerita-cerita warga sekitar, diperkuat dengan penanganan pihak kepolisian dalam peristiwa itu. Fakta yang ditemukan penyebab kematian Mbak Nia adalah kejadian pembunuhan secara sadis. Saya sendiri mulai mengikuti perkembangan kasus ini tahun 2017. Ketika salah satu teman masa kecil saya dan beberapa warga yang lain mulai mempertanyakan kejelasan kasus. Pasalnya hampir 1 tahun sejak peristiwa penemuan jasad Mbak Nia, pihak kepolisian belum bisa mengungkap. Disinilah saya mulai menemukan beberapa fakta yang tidak pernah saya duga akan terjadi di kampung tempat saya tinggal. Dari fakta sosial, fakta hukum, bahkan fakta dari segi mistis. Diawali dengan fakta perihal meninggalnya Mbak Nia. Saat ditemukan, jasad Mbak Nia bersimpah darah di sekitar bagian lehernya. Diduga, darah tersebut keluar dari daerah sekitar telinganya yang berlubang. Desas-desus yang beredar di masyarakat pun beragam. Ada yang mengatakan Mbak Nia diserang binatang buas, ada yang mengatakan tersetrum. Dan berdasarkan hasil penyelidikan pihak kepolisian, penyebab kematian Mbak Nia adalah karena pukulan benda tumpul di lehernya. Dan lubang berdarah di sekitar telinganya itu adalah karena tusukan. Entah tusukan menggunakan kawat atau gunting, atau dengan benda lain yang menyebabkan lubang selebar 2 cm dan dalam sekitar 4 cm. Entah siapa yang tega berbuat demikian. Yang pasti hal itu cukup sadis dilakukan oleh siapapun. Salah satu cerita yang sempat membuat saya merasa ngeri adalah saat saya diceritakan oleh paman Mbak Nia bahwa pihak keluarga sempat menanyakan kronologis kejadian pembunuhan Mbak Nia ke beberapa paranormal. Disinilah awal mula cerita mistis yang terkait pembunuhan itu. Pihak keluarga sempat datang ke paranormal di salah satu daerah di bagian barat Jawa Tengah. Sang paranormal menggunakan metode pemanggilan arwah yang dimediasi ke dalam tubuh seorang relawan. Informasi apa yang diceritakan oleh arwah Mbak Nia? Terkait yang diceritakan arwah Mbak Nia, saya masih mencoba mencari rekaman hasil mediasi yang dulu sempat diberi oleh pihak keluarga Mbak Nia. Rekaman itu bermula dari suara tangis relawan yang menjadi mediator sesaat setelah proses pemasukan arwah. Iki sing moro nanggon awake Mbak Vira niku sinten? Sang paranormal mulai memberikan pertanyaan. Ini siapa yang datang merasuk dalam tubuh Mbak Vira? Hening sejenak. Mbak Vira seorang relawan yang dari pihak paranormal yang bukan termasuk keluarga dan bukan warga kampung saya. Itu masih meneruskan tangisan lirihnya. Dan dengan agak lirih mulai mengeluarkan suara.
Kuloyo ora reti jenengku kuwi sopo. Aku juga tidak tahu siapa namaku. Lah kok ora reti jenenge sampean niku? Niki Mbak Nia, keluarganipun Kaji Rusdi nopo sanes. Lah kok tidak tahu namamu? Ini Mbak Nia keluarganya Pak Haji Rusdi atau bukan? Pak Haji Rusdi adalah paman korban yang belum bisa merelakan kematian ponakannya yang belum jelas. Aku kuwi kelalen. Jenengku sopo? Sing jelas iki dudu awakku. Aku lupa siapa namaku. Tapi yang pasti ini bukan tubuhku. Yo pancen iki dudu awakmu. Iki awake anakku. Mung tak silike nggo nenoni sampean. Jelas paranormal. Saat saya dengarkan rekaman itu dengan seksama. Ya memang ini bukan tubuhmu. Ini muridku. Hanya kupinjamkan supaya kami bisa berinteraksi denganmu. Saiki aku Pak takon. Sampean iku sopo? Mbak Nia opo dudu? Sekarang jelaskan kamu siapa? Mbak Nia bukan. Aku kelalen Pak. Wong matiku yo ora jelas. Aku benar-benar tak ingat Pak. Kematian saya juga tidak jelas. Seorang mediator terdengar seperti suara lembut yang lemah gemulai. Ora jelas piye? Iki Nia dudu. Tak jelas bagaimana. Ini Nia bukan. Si paranormal masih berusaha memastikan bahwa sosok arwah yang dimasukkan ke dalam tubuh mediator itu adalah Mbak Nia. Dan kemudian terdengar cerita dari mediator. Aku dipateni, aku dibunuh. Dipateni, sopo sing mateni? Dibunuh, siapa pembunuhmu? Waya kuwi mending gerimis. Aku bar ngentasi kumbahan. Latumon-tumon, nang buri koyo ono suara kemerusuk. Terus tak parani. Saat itu agak gerimis. Aku baru angkat jemuran. Tiba-tiba ada suara berisik dari dapur. Suara mediator masih terus saya amati, dengan tujuan ada fakta yang tidak begitu diperhatikan. Terus ono sing mentung aku. Aku semaput. Pas semaput, awakku dibopong terus dibanting. Suara itu terdengar dengan nada yang lemas, meratap, dan agak bernada ngeri. Ada yang memukulku, dan aku pingsan. Saat aku pingsan, aku dibopong dan dibanting. Dari situ, sepertinya bisa disimpulkan kalau yang berada di tubuh mediator adalah arwah Mbak Nia. Sing paling loro, nanti aku mejerit kui pas buluku disogok kawat. Terus kawat sing dingo nyogok gulumu, kui saiki ning ngendi? Tanya si paranormal. Lalu kawat yang dipakai menusuk lehermu itu sekarang di mana? Lah sampean wis tak udui si wingi kae. Tiba-tiba suara mediator berubah melengking, namun dengan irama yang masih lemah. Ngeri, menurut cerita dari pihak keluarga. Saat proses mediasi itu, mediator menunjuk salah satu pihak keluarga yang diduga telah diberitahu tanda-tanda keberadaan barang bukti. Iyo tah, tapi aku orang ngalbu. Newaya iku sampean nudui. Iya, tapi aku tak menyadari. Lanjut suara-suara seorang dalam rekaman. Sawise ngertine aku wis mati. Awakku arep dibuang ning kali opo ning kebon. Setelah aku meninggal, tubuhku direncana akan dibuang di sungai atau di kebun. Tapi kadang ono sing weruh. Tapi terlanjur ada yang lihat. Sopo sing weruh? Potong salah satu suara seseorang. Bocah, jawab mediator. Sampai di rekaman itu, sepertinya hampir terkuak misteri pembunuhan itu. Tapi penuturan mediator dan cerita di balik pembunuhan itu ternyata belum selesai dan masih meninggalkan misteri. Ternyata ada yang melihat kejadian pembunuhan itu. Namun berdasarkan beberapa cerita, ada beberapa kemungkinan. Ada dugaan yang melihat tubuh Mbak Nia adalah anaknya yang malam sebelum jasad ditemukan sempat mencari Mbak Nia di sekitar rumah Haji Takur. Dugaan lain adalah anak Haji Takur yang tidak sengaja melintas di sekitar garasi pabrik. Dugaan lainnya, kemungkinan sukma dari anak perempuan Mbak Nia yang terbawa kejadian itu secara gaib. Dan lanjutan cerita ini akan diteruskan dengan kesaksian anak perempuannya Mbak Nia. Penuturan anak perempuan Mbak Nia.
Dia dibawa ke sebuah mimpi yang terasa seperti nyata. Siang itu, setelah menjemput anak perempuannya dari sekolah, Mbak Nia kembali ke rumah majikan. "Duk, mengko susu ibu yo," ngomong karo Mas Man. "Kon gowo ondo." "Duk, nanti susul ibu ya," bilang pada Mas Man, suruh bawa tangga. "Ondo, nggo opo bu?" "Tangga buat apa bu?" "Ngomong baik karo Mas Man, dhuwur plafon ono serbet, kon jupuk." Bilang saja pada Mas Man, ambilkan serbet yang ada di atas plafon rumah. Tuti, anak perempuan Mbak Nia, pun kemudian menuruti perintah ibunya. Dia pergi mencari Mas Man, tapi tidak juga belum bertemu Mas Man. Tuti justru melihat sesuatu yang mencurigakan di area pabrik. Tuti memberanikan diri untuk masuk ke dalam dan melihat kejadian yang tak terlupakan. Yang dilihat oleh Tuti adalah seorang yang berjubah sedang memukul ibunya. Wajahnya tak terlihat karena tertutup jubah hingga kepala seorang yang sedang menyiksa ibunya. Tuti berusaha berteriak sekencang suaranya, namun aneh suaranya tak terdengar sedikit pun. Tuti berusaha mendekat untuk menolong ibunya, namun tubuhnya seakan seperti hologram yang tidak mampu menyentuh apapun. Orang berjubah itu seakan menatap pada sosok Tuti, namun wajahnya masih tak terlihat. Tuti menyaksikan orang itu menggorok leher ibunya dengan kawat tajam. Orang itu seakan menyadari keberadaan Tuti, dan setelah menggorok leher Mbak Nia, orang berjubah itu berusaha mengejar Tuti. Tuti yang ketakutan berlari sekuat tenaga hingga keluar dari area pabrik. Dan di luar pabrik, Tuti melihat majikan ibunya yang sedang menelpon. Tuti berusaha memberitahu majikan ibunya, tapi seakan tidak ditanggapi. Lalu Tuti teringat dengan Mas Man dan kembali mencarinya. Tidak juga bertemu Mas Man. Tuti memberanikan diri kembali masuk ke dalam pabrik, tapi yang dilihat olehnya adalah jasad ibunya yang sedang diseret ke arah garasi. Ibunya seakan berusaha berteriak, namun menyuruh Tuti untuk lari. Dan saat itulah Tuti terbangun dan kembali menangis. Masih bersedih meratapi teringat ibunya yang sudah tidak ada. Keterangan yang didapat dari rekaman mediasi dan cerita mimpi anak perempuan Mbak Nia semakin membuat penasaran. Terlebih pada sosok orang berjubah dalam mimpi Tuti itu. Rohman, sepupu Tuti, adalah teman sekampung saya. Dia punya pengalaman spiritual dan punya seorang guru yang pada tahun 2017 yang lalu sedang membimbingnya. Bersama saya dan Aruf merasa terpanggil untuk berpartisipasi dalam pengungkapan kasus ini. Malam itu saya diajak Aruf untuk ikut ke rumah gurunya Rohman. Kabarnya ada tawaran bantuan dari gurunya Rohman yang akan dilakukan secara gaib dengan amalan tertentu. Saat itu bertepatan dengan acara pernikahan adik saya, jadi saya tidak bisa ikut. Namun, ada kejadian. Malam itu, setelah selesai mempersiapkan acara pernikahan adik, saya merebahkan diri di ruang depan rumah saya, beralasan tikar yang sudah digelar untuk acara walimatul pagi harinya. Tak terasa, mata mulai terpejam, dan saya terbawa dalam mimpi. Seharusnya, mimpi yang tak begitu aneh bagi saya, karena saya sedikit menyadari jenis mimpi itu. Saya seakan tersadar dari tidur dan bertemu dengan Pak Haji Rusdi. Pak Haji mengajak saya menusul Aruf dan Rahman ke daerah Blora, desa kediaman gurunya Rohman. Kami berdua menaiki motor butut, entah milik siapa. Dan di perjalanan itu terasa begitu lama dan jauh, tak kunjung sampai. Bahkan kami seakan tersasar ke daerah asing. Sampai di suatu tempat yang luas, kami diterjang angin yang begitu keras menghempas dan mengalau perjalanan kami. Menyadari itu seperti buah petanda buruk. Akhirnya kami memutuskan untuk pulang. Pak Haji mengantarkan saya kembali ke rumah. Sebelum berpamitan, Pak Haji berkata sesuatu. "Priyeki, bisa terungkap apa ora? Bagaimana ini? Bisakah terungkap?" Namun saya tidak tahu harus menjawab apa. Pak Haji pun pergi tanpa saya sadari. Saya pun termenung dan merebahkan diri di tempat sebelumnya. Seketika itu pula saya terbangun dari tidur, memperhatikan sekitar ruangan rumah yang ternyata sudah sepi. Tapi cahaya lampu masih menyala,
Pertanda apa? Ternyata beberapa hari setelah mimpi saya itu, Aruf dan Rohman membeberkan cerita saat di kediaman gurunya. Cerita Aruf saat di kediaman gurunya Rohman sedikit memberikan penjelasan tentang alasan kasus pembunuhan itu tak juga dapat terungkap, karena adanya penghalauan dari sisi gaib yang akan selalu berusaha menghambat siapapun yang berusaha mengungkap. Dan entah kenapa kejadian di rumah gurunya Rohman seakan berkaitan dengan mimpi saya di malam yang sama dengan malam saat Aruf dan Rohman sowan. Aruf menggambarkan situasi saat itu dengan suara lirih, asli. Kejadiannya benar-benar koyo hal sing ora wajar. Terang Aruf, kejadiannya seperti hal yang tidak wajar. Gurune Rohman, kui ternyata cedak karo penguasa laut. Gurunya Rohman dekat dengan sosok penguasa laut. Wingi bengi, nang kono dibacake amalan ning jero omah. Malam itu dibacakan amalan di dalam rumah. Hawane adem sepi, ora koyo biasane. Suasana dingin dan sepinya tak seperti biasanya. Narasinya sedikit saya ubah saja. Kisah yang akan saya ceritakan berdasarkan penuturan Aruf yang saat malam itu berada di kediaman gurunya Rohman. Semua yang hadir saat itu berkonsentrasi membaca amalan di dalam rumah dengan khusyuk. Sampai tiba-tiba Aruf seakan merasakan hawa dingin yang berubah seketika. Gurunya Rohman berdiri dan menyuruh kedua orang yang berada di dalam rumahnya melanjutkan amalan yang sudah dijelaskan. Aku ono perlu sediluk. Terus no dongok nih, aku harap metu. Aku ada keperluan, teruskan doanya. Gurunya Rohman pun keluar dari ruangan ke arah teras rumahnya. Aruf yang merasa penasaran sesekali memperhatikan ke arah jendela yang langsung terhubung keluar rumah. Disitulah keanehan mulai terlihat. Dari jendela dapat terlihat pepohonan di sekitar rumah berguncang begitu kencangnya, seakan ada angin kencang yang menghempaskannya berkali-kali. Tapi angin kencang yang menerpa pepohonan itu seakan tidak berpengaruh terhadap sekitarnya, hanya pada pepohonan. Pun situasi di dalam ruangan itu pun masih terasa sama, sunyi dan sedikit mencekam, seolah bencana yang mungkin sedang terjadi di luar rumah tidak berpengaruh terhadap siapapun yang berada di dalam ruangan. Aruf hanya terpengah antara sadar dan tidak sadar. Organ dalam perutnya seakan dikocok-kocok. Tak tahu apa penyebabnya. Kepalanya tiba-tiba pusing dan perutnya mual. Hal terakhir yang dilihatnya adalah salah satu sosok yang menatapnya dari jauhan, menembus melalui jendela yang tirainya sedikit terbuka. Dan Aruf pun tersungkur. Saat tersadar, Aruf dipegangi oleh Rohman dan gurunya yang terlihat khawatir. Wes, ora popo. Sudah tidak apa-apa. Tenang sang guru pada Rahman. Ono boleh? Tanya Aruf pada Rohman, seakan penasaran dengan kejadian yang terlewatkan olehnya. Ternyata kejadian tak terlihat yang terjadi di luar rumah itu adalah peristiwa kedatangan tamu. Diceritakan oleh gurunya Rohman bahwa saat itu di luar rumah hampir satu peleton pasukan tak terlihat mendatangi rumahnya dan berusaha menyerang. Beruntung ada pagar gaib yang sudah terpasang di sekitar rumahnya, dan saat itu pun dibantu oleh utusan yang ditugaskan untuk menjaga rumah itu dari gangguan gaib. Hasil dari sowan ke rumah gurunya Rohman tersebut, diceritakan bahwa siapapun yang sudah melakukan tindakan pembunuhan terhadap Mbak Ania punya pelindung tak terlihat dari kalangan yang punya ilmu sangat tinggi. Dan berdasarkan penerawangan sang guru terlihat seperti ada satu sosok yang sedang meminta pertolongan di antara kerumunan, yang sepertinya berkaitan dengan si pelaku. Mungkinkah ada kejadian pembunuhan lain? Atau mungkin sosok yang meminta pertolongan itu adalah seorang yang sedang berusaha mengungkap namun justru terjebak dalam masalah gaib yang ternyata sangat berbahaya dan di luar kemampuannya. Siapakah dia? Pertanyaan itu mulai terlintas di benak saya, dan kecurigaan terungkap dari perkataan Aruf yang penuh pertanyaan. Ojo, pernah ono kejadian pembunuhan liyane ning ke tempat iku. Lokasi pabrik kan cendak kebon. Sing ise rungut. Jangan-jangan ada pembunuhan lain. Lokasi pabrik kan dekat dengan kebun yang masih lebat. Iyo, cok bener. Soalnya pernah ono ceritane. Mungkin benar, pernah ada yang menceritakannya.
Aruf pun kembali menyampaikan sebuah cerita. Patang tahun iki, jarene ono karyawan pabrik sing ilang. Keluargane marani merono, tapi jarene wonge wes suwi bali. 4 tahun yang lalu, kabarnya ada karyawan yang menghilang. Keluarganya sempat mendatangi ke sana, tapi katanya orang yang dicari sudah pulang. Kabar karyawan yang menghilang itu belum juga ditemukan keberadaannya hingga saat ini. Ternyata ada misteri yang belum terungkap dan itu terjadi di sekitar kampung saya. Kembali ke cerita utama tentang misteri pembunuhan Mbak Nia. Kisahnya datang dari karyawan pabrik yang setelah proses penyelidikan dari pihak polisi selesai, diajak oleh majikannya untuk membersihkan area garasi pabrik. Ada beberapa orang yang memberikan keterangannya, tapi akan saya gabungkan dalam satu sudut pandang dengan tokoh yang saya beri nama Mas Andin. Mas Andin pagi itu baru saja berangkat ke pabrik. Dia berjalan ke arah gudang yang berada di samping garasi. Belum sampai di pintu gudang, bos perempuannya memanggil. Pagi itu Mas Andin dimintai tolong untuk membantu si bos membersihkan area garasi pabrik. Mas Andin sempat merasa ngeri. Pasalnya tempat tersebut adalah lokasi ditemukannya jasad Mbak Nia. Bu Bos sedikit curhat. Katanya sering mencium bau anyir dari arah garasi yang posisinya berhadapan dengan pintu samping rumahnya. Namun, berhubung yang menyuruh adalah bos perempuannya, istri dari Hatakur, maka ia tak kuasa menolak. Ia ditugaskan mengambil air untuk menyiram dan mengepel lantai garasi. Satu hal yang diingat dengan jelas adalah saat ia melihat bercak darah yang tertinggal di sela keramik. Bercak darah yang mengering itu seolah kembali meleleh saat terguyur air. Dilihatnya si bos yang mengepel lantai itu sendiri dan tidak menyuruhnya. Mungkin karena si bos yakin tidak ada yang berani membersihkan tempat itu selain dirinya sendiri. Hampir ember terakhir di bawah sampai di depan pintu. Mas Andin meletakkan ember penuh air yang dibawanya. Anehnya, bau pengap serta anyir yang beberapa hari terakhir tercium dari sekitar garasi tiba-tiba berubah menjadi bau melati. Dan bau itu semakin kuat tercium dari sudut ruangan. Si bos tak memperdulikan Mas Andin karena masih sibuk menggosok lantai yang kelihatannya ada bercak yang susah dihilangkan. Mas Andin sendiri tak tahu dari mana asal bau melati itu karena si bos tidak terlihat membawa pewangi. Tak ada bekas kembang melati di sekitarnya. Keanehan lain saat itu, terdengar pula suara seorang yang berbisik dengan orang lain di dalam gudang yang lokasinya bersebelahan dengan garasi. "Nangdi, kayu sing wingi ning garasi, kok ilang? Anu, wes tak pindah ning buri pabrik." Percakapan itu terdengar, namun Mas Andi tidak tahu siapa dua orang yang sedang berbicara. Pun si bos juga sepertinya tidak mendengar percakapan itu. Penasaran, Mas Andi mencoba keluar dari garasi dan memperhatikan ke arah pintu gudang. Ditunggunya, siapa yang akan keluar dari dalam. Karena tak kunjung ada yang keluar, dan tak terdengar lagi suara dari dalam gudang, Mas Andin coba mendekat dan masuk ke dalam gudang. Tak ada seorang pun yang berada di sana saat itu. Setelah selesai membantu bosnya, Mas Andin melanjutkan pekerjaannya. Tapi rasa penasaran dan terbesit pertanyaan-tanyaan tak masuk akal memenuhi pikirannya hingga saat waktunya pulang. Sampai di rumah, ia diceritakan perihal yang terjadi di pabrik pada istrinya, dan istrinya menanggapi cerita Mas Andin dengan kisah lainnya. Hampir selama 1 tahun sejak kejadian penemuan jasad Mbak Nia, bermunculan beberapa kisah yang seakan berhubungan satu sama lain. Salah satu cerita dari istri Mas Andin adalah tentang mimpinya. Dalam mimpinya, Vira, istri Mas Andin, bertemu dengan Mbak Nia. Situasinya seolah Mbak Nia belum meninggal. Ia melintas di depan rumah Mas Andin saat Vira sedang menyuapi anaknya di depan rumah. Vira berteriak menyapa Mbak Nia. "Pak Ri, ngendi Mbak? Sore-sore kok durung bali? Mau kemana Mbak? Sudah sore belum pulang." "Iyo iki, aku isih dikongkon majikanku ngantar jajan lamaran." "Iya, aku masih disuruh majikanku mengantar jajan." Anehnya Mbak Nia muncul dari arah jalan sempit setapak di antara rumah Mas Andin dan sebuah kebun yang arahnya menuju rumah mantan majikan Mbak Nia.
Sebelum bekerja di rumah Haji Takur, Mbak Nia memang sering ganti-ganti majikan, namun masih sekitar keluarga dari Haji Takur. Dan yang dimaksud oleh Vira adalah majikan Mbak Nia sebelumnya. Setelah berpamitan, Mbak Nia pun langsung menghilang entah kemana. Yang diingat oleh Vira hanya pakaian dan kerudung yang dipakai Mbak Nia. Pakaiannya sama seperti pakaian saat jasad Mbak Nia ditemukan. Dan langsung ada kejanggalan yang terungkap saat mendengar kisah Vira. Saat ditemukan, Mbak Nia tidak memakai kerudung. Di manakah kerudung yang dimaksud? Belum ada kesaksian tentang siapa yang menemukan kerudung Mbak Nia. Dan entah kenapa, cerita tersebut seakan berhubungan dengan kisah mimpi dari anak perempuan Mbak Nia tentang serbet di atas plafon. Apa yang dimaksud serbet di atas plafon adalah kerudung Mbak Nia yang sengaja disembunyikan entah oleh pelaku di atas plafon. Tapi plafon rumah siapa dan sebelah mana, dan kenapa disembunyikan? Misteri itu pun belum terungkap. Cerita lain yang saya dapatkan adalah kisah tentang sumpah pocong yang diadakan oleh warga desa dan pihak kepolisian. Masih terkait dengan misteri pembunuhan Mbak Nia yang belum juga terungkap. Sekitar bulan Maret 2017, sekitar 3 bulan setelah kejadian penemuan jasad Mbak Nia di garasi pabrik, banyak berita simpang siur yang terdengar dari hampir sebagian warga kampung. Keluarga majikan Mbak Nia dicurigai sebagai pelaku pembunuhannya. Pasalnya, pihak keluarga majikan dianggap kurang peduli dengan proses penyelesaian kasus. Justru, yang hampir sering dikatakan oleh salah satu keluarga majikan adalah kematian Mbak Nia disebabkan oleh kecelakaan kerja, yaitu tersetrum. Dan ternyata pihak keluarga majikan yang pernah mengatakan bahwa korban meninggal karena digigit binatang buas. Keluarga Mbak Nia yang tidak terima dengan berita yang disebar oleh keluarga majikan, pada akhirnya membicarakan dengan warga kampung untuk mengadakan sumpah pocong. Lalu disepakatilah rencana menggelar sumpah pocong di sebuah desa keramat di suatu daerah di Kabupaten Bandung. Di hari itu, banyak warga berduyun-duyun mengawal keberangkatan hingga ke lokasi sumpah pocong. Ada 2 orang yang rencananya akan disumpah. Pertama Haji Takur, dan kedua adalah salah satu seorang yang dianggap sebagai saksi kunci. Kedua orang tersebut diduga sebagai orang yang mengetahui peristiwa di balik kematian Mbak Nia. Warga sampai di lokasi sumpah pocong dengan pengawalan pihak kepolisian setempat. Persiapan hampir selesai, dan juru kunci tempat keramat tersebut memberikan himbauan kepada pihak yang menuntut sumpah pocong dan yang akan disumpah. Pihak penuntut diberi himbauan bahwa setelah prosesi sumpah pocong, bisa jadi akan ada hal-hal di luar nalar yang akan terjadi di kampung apabila pihak tertuduh tidak terbukti melakukan pembunuhan. Bahkan salah satu konsekuensinya adalah kematian bagi siapapun yang menuduh, pun bagi tertuduh. Seandainya benar melakukan hal yang dituduhkan, akan mendapat konsekuensi yang sama hingga ia benar-benar mengaku dan bertanggung jawab. Pihak tertuduh bersedia menerima konsekuensinya dan mempersilahkan proses dilanjutkan. Tapi pihak keluarga Mbak Nia agaknya mulai terasa ragu dan sangsi. Berarti menawi tuduhan pun boten terbukti. Masyarakat sekitar kampung bakal nampi akibatnya nopo mbah? Tanya Pak Haji Rusdi. Leres. Pada intinya, dampak dari sumpah pocong itu akan dirasakan oleh warga kampung. Mendengar hal itu, banyak orang yang saling berbisik satu sama lain. Konsekuensinya terlalu berat, dan prosesi itu seharusnya akan lebih baik jika diurungkan. Dari situlah, pada akhirnya sumpah pocong itu dibatalkan, diganti dengan dibuatkannya perjanjian tertulis. Dalam perjanjian tersebut, pihak keluarga Haji Takur memberikan pernyataan bahwa dirinya bukan pembunuh Mbak Nia. Keterangan yang saya dapat terkait kasus ini belum selesai sampai di kejadian sumpah pocong yang batal itu. Masih ada kelanjutan dari kisah misteri pembunuhan Mbak Nia, dan cerita masih akan saya lanjutkan. Di awal cerita saya sempat mengatakan bahwa keluarga Mbak Nia sudah beberapa kali berusaha mengungkap tabir misteri melalui sisi gaib. Hal itu dilakukan karena memang upaya pihak kepolisian untuk mengungkap kasus ini seakan telah menemui jalan buntu. Namun, kemanapun bantuan itu dicari, hasilnya hampir selalu sama. Ada penjaga gaib yang menghalau setiap yang berusaha menelusuri jejak pelaku.
Tidak hanya satu sosok, tidak hanya satu pihak, namun bisa dikatakan ada pasukan yang selalu membuat gentar dan memberi peringatan. Bukan pasukan biasa, namun pasukan gaib yang tidak segan mencelakai siapapun. Dan hal itu menimbulkan sebuah pertanyaan. Apakah Mbak Nia adalah korban yang ditumbalkan? Atau pelaku pembunuhan itu adalah seorang yang ilmu kebatinan yang sangat tinggi? Cerita ini akan saya tutup dengan sebuah kisah dari sisi paranormal yang pernah didatangi oleh Pak Haji Rusdi. Sebenarnya, masih banyak hal-hal berbau mistis yang saya temukan kisahnya terkait kasus ini. Tapi thread ini sudah cukup panjang, dan kisah terakhir ini akan jadi penutup sesi pertama misteri pembunuhan di garasi pabrik. Pak Haji Rusdi bersama 2 orang saudaranya berkunjung ke salah seorang sepuh. Direkomendasikan oleh salah satu kenalannya. "Wes, aku ngerti maksudmu moro. Ora perlu mau ceritake. Aku paham cerita sebenarnya." Tanpa diduga, sepuh yang didatangi telah memahami maksud kedatangan. Sekedar penjelasan sudut pandang. Kisah dari sisi paranormal ini saya ambil dari beberapa keterangan yang pernah diceritakan oleh pihak keluarga Mbak Nia. Keterangannya berasal dari beberapa paranormal maupun sepuh, juga kiai, yang kesemuanya saya jadikan satu sudut pandang. Tujuannya agar tidak menunjukkan terlalu detail cerita sebenarnya yang bisa berakibat fatal bagi saya di kemudian hari. Dan memang sebagian besar keterangan yang disampaikan oleh orang pintar manapun sama. Informasi yang berbeda pun saling melengkapi, seakan kejelasan materi itu dipecah bak puzzle, di mana butuh kejelian untuk merangkai informasi demi informasi agar mengarah pada satu kesimpulan. Kembali pada situasi saat keluarga almarhum Mbak Nia menemui sesepuh. "Ponakanmu wis ora ono, tapi arwahe ora tenang. Keponakanmu sudah meninggal, tapi arwahnya tidak tenang. Ora bisa ngandani wong si urip, mergo dheweke terus ditututi. Tidak bisa berinteraksi dengan yang masih hidup, karena dia selalu diikuti. Ora mung siji sing ngetuti, dheweke dadi keweden. Tidak hanya satu, banyak yang mengancamnya." Pihak keluarga Mbak Nia yang berada di sana masih terheran. "Tuduh wong sembarangan, sing mateni ponakanmu. Pembunuhnya bukan orang sembarangan. Alasannya kenapa ponakanmu dipateni? Mergo ono gaib sing perlu ditutupi. Motifnya karena ada suatu hal yang tidak boleh terbongkar. Lan alasan kenapa ora terungkap, mergone menyangkut nama baik wong sing mateni. Alasan tak juga terungkap karena menyangkut nama baik pelaku. Susu, ono susu ning batok lan ono liyane, ada susu di kening pelaku, dan ada benda lain. Cuma bisa pasrah, ngenteni tibone. Hanya bisa pasrah, menunggu jatuhnya kehidupan si pelaku. Sinten niku mbah? Sing pun mateni ponakan kulo. Majikannya nopo? Siapa pembunuhnya? Abah. Majikannya kah? Sanes. Majikannya kadung ngejebak. Majikannya terlanjur tertuduh. Sing mateni asli wong kampungmu. Majikannya duduk. Pelakunya berasal dari kampungmu, sedangkan majikannya bukan. Sebelum berpamitan, keluarga almarhum Mbak Nia diajarkan sebuah amalan doa yang harus dibacakan oleh 5 orang yang bukan anggota keluarga dan bersih dari kepentingan. Dan sesepuh mengatakan, setelah amalan tersebut dikerjakan selama 40 hari, perlu datang kembali. Terakhir, pesan sepuh kepada keluarga almarhum Mbak Nia, yen moro meneh aja wong liya sing duwe pengaruh. Himbauan itu diiakan oleh keluarga. Selama 40 hari itu, pihak keluarga rutin melakukan doa setelah waktu Isya. Rohman ikut mengawal di kegiatan itu, dan sering saya dan Aruf diberitahu perkembangan selama amalan itu dikerjakan. Memang awalnya sempat ada kendala yang hampir menggagalkan amalan itu. Akhirnya 40 hari telah dilalui, dan tiba saatnya keluarga kembali sowan ke tempat sesepuh. Sempat dirembuklah siapa yang akan diajak sowan sesuai pesan sepuh. Namun tidak ada yang bersedia ikut sowan ke tempat sesepuh. Jadi sowan kali itu tidak diikuti oleh pihak yang diminta oleh sesepuh. Sesampainya di kediaman sesepuh,
Keluarga dikejutkan oleh hadirnya seseorang yang berasal dari salah satu instansi resmi negara, polisi, bukan pihak lain. Amalanmu wes rampung, sampun, bah, bukan bah dukun ya. Cuman sayangnya durung kelakon karepanmu. Sayangnya harapanmu belum terwujud. Wes ora popo, hibur sesepuh. Tak kira jenengan wis reti, tiang niki sopo. Saya kira kamu sudah mengenal siapa orang ini. Iya, memang seseorang yang tengah berada di kediaman sesepuh itu bukan orang asing. Kabeh wis diceritake, amalan wek mau kelakoni. Aku cuman bisa nitip karo wong iki. Opo sing wis tak usahake nggo keluargamu. Semua sudah diceritakan. Amalan dariku sudah kalian kerjakan. Aku hanya bisa menitipkan sesuatu, hasil dari usahaku pada orang ini. Ora bisa tak titipke karo awakmu, nggo jenengani fitnah. Tidak bisa saya titipkan padamu untuk menjaga prasangka. Sabar, lan teruske dungokne, ojo mandek. Kapan wayahe mesti padang kabeh. Sabar dan terus berdoa, suatu saat pasti akan terungkap. Salah seorang yang sudah diberitahu oleh sesepuh perihal perilaku pembunuhan itu adalah seseorang yang berada di kediaman sesepuh saat itu. Keluarga almarhumah cukup mengenal siapa beliau, karena beliau pernah ikut mengusahakan kasus ini sampai ke ranah Komnas HAM. Misteri siapa pelaku pembunuhan itu hanya beliau yang mungkin saja sudah tahu fakta yang sebenarnya. Hingga saat ini, kasus tersebut belum juga terungkap, dan misteri masih tetap menjadi misteri. Apa yang saya ceritakan hanya bersumber dari beberapa orang yang secara langsung berkomunikasi dengan saya. Untuk penyampaian dan percakapan yang ada dalam cerita adalah suntingan dari saya. Tujuan dari thread ini adalah harapan dari pihak keluarga korban. Kasusnya teman saya yang saya sebut sebagai Rohman dalam cerita ini, yaitu agar siapapun yang membaca thread ini tahu ada kasus pembunuhan yang belum terungkap dan hampir terabaikan. Oke teman-teman, sekian saya sampaikan dari kisah ini. Semoga yang saya sampaikan dari kisah ini dapat pembelajaran untuk kita semua. Dan untuk teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini agar channel ini bisa terus berkembang. Nantikan kisah-kisah berikutnya tetap di channel Radio Misteri.